Oke, selanjutnya kita akan melihat tabel ataupun struktur data dari aplikasi yang tadi kita buat. PHP MyAdmin. Nah, bukan ini. Oke, ini dia database sistem pakar. Di dalamnya memiliki 3 tabel. Ya, aturan, gejala, dan juga penyakit. Kita coba ke tab SQL. Show tables. Maka kita memiliki 3 tabel. Aturan, gejala, dan penyakit. Nah, kita coba langsung ke masing-masing struktur dari tabel ataupun nilai-nilai yang berrelasi di dalam tabel seperti itu. Pertama kita ke tabel gejala. Tabel gejala, ini nama gejala gatal-gatal, kulit merah, ruam meluas, kulit bersisik. Masing-masing tersimpan dengan kode gejala G1 hingga G4. Masing-masing memiliki ID gejalanya yang berbeda, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita coba sambungkan dengan tabel yang lain. Kita buka tab baru. Tadi kita buka gejala, sekarang kita coba tabel penyakit. Di tabel penyakit kita punya kolom ID penyakit, nama penyakit, deskripsi, dan juga solusi. Kolom solusi, deskripsi, nama penyakit adalah kolom-kolom yang akan tampil eh, kepada user, namun berdasarkan kecocokan ID penyakit. Ya. Nah, ini kita salah langkah. Harusnya bukan tabel penyakit dulu setelah tabel gejala. Kita coba ke tabel aturan. Nah, jadi ini adalah kunci dari relasi tabel gejala dan juga penyakit. Di sini kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aturan. Ada 9 rule atau 9 aturan. Yang mana masing-masing aturan memiliki gejala, penyakit, dan bobotnya masing-masing. Kita jadikan contoh satu. Aturan 1 memiliki ID gejala 1 dan ID penyakit 1 juga. Nah, maka bobotnya bernilai 2. Kita coba ke tabel gejala. Gejala ID gejala 1 kita lihat. ID gejala 1 itu adalah gatal-gatal di kulit dengan kode gejala G001. Ya. Kita balik ke tabel aturan, kita lihat aturan 1 memiliki ID gejala 1 dan ID penyakit 1. Maka kita lihat di tabel penyakit yang direlasikan dengan aturan pertama itu tuh ada penyakit apa dan dia tuh penyakit itu tuh terkonek dengan gejala apa. Maka ID penyakit 1 itu adalah psoriasis atau penyakit kulit kronis yang menyebabkan kulit dan lain-lain seperti itu. Nah, kita lanjut ke ID aturan 2 yang mana dia menyimpan pada aturan kedua ini menyimpan gejala ID gejala 2. Apa itu ID gejala 2? Itu adalah kulit kemerahan. Yang berarti kalau ada gejala kulit kemerahan maka dia kaitannya dengan penyakit nomor 1. Apa itu nomor 1? Psoriasis laki-laki. Seperti itu. Adapun dengan ID aturannya masing-masing. Sekarang kita coba buktikan fungsi dari relasi tabel-tabel ini. Kita coba input sebuah gejala, hanya satu gejala atau satu, ya betul, satu gejala.
Kita lihat di sini gejala dengan nomor satu, ya, gejala dengan nomor satu dimiliki oleh beberapa aturan. Ada aturan apa saja? Pertama aturan satu, ya. Lalu kedua ada aturan 5, lalu ada aturan 8. Ya, ada gejala satu. Apa gejala satu? Kita lihat gatal-gatal di kulit, ya, gatal-gatal di kulit. Jadi ketika user hanya input gejala gatal-gatal di kulit, seharusnya dia akan mengeluarkan penyakit. Pertama, ID penyakit satu, ya, ID penyakit 3, ya, dan ID penyakit 4. 1, 3, dan 4. Apa 1, 3, dan 4 di tabel penyakit? Ada psoriasis, eksim, dan juga kurap. Kita coba. Kita refresh. Kita pilih satu diagnosis atau satu gejala. Maaf, maksudnya gejala. Kita pilih gatal-gatal kulit. Maka kita klik diagnosa. Nah, maka akan tampil 3 penyakit yang sesuai relasi tabel yang tadi kita uji, yaitu psoriasis, eksim, dan kurap. Atau ID gejala 1 itu penyakit 1. Apa penyakit 1? Psoriasis. Ada nggak psoriasis? Ada, betul ya. Lalu kemudian 1, ID gejala 1 ada di aturan 5. Penyakitnya apa? 3. Apa penyakit 3? Eksim. Tampil nggak eksim? Nah, tampil. Ya. Nah, 1 ada di aturan 8. Penyakitnya ID-nya 4. Kurap, tampil nggak kurap? Nah, maka dia tampil. Maka ini adalah total penyakit yang memiliki gejala gatal-gatal di kulit seperti itu. Jadi 3 penyakit ini memiliki diagnosa yang memiliki gejala yang sama, yaitu gatal-gatal di kulit seperti itu. Kalau kita coba lagi, kita refresh. Kita pilih beberapa gejala ya. Misal gatal kulit dan juga kulit kemerahan. Kita lihat hasilnya. Oh, tetap sama. Kita coba yang lain. Kulit bersisik dan ruam luas. Maka keluar dermatitis, kurap, dan eksim. Coba kalau kita cuma ruam, oh tidak ada yang tiba-tiba hanya ruam. Kulit bersisik ada. Kulit kemerahan muncul 2 penyakit, yaitu psoriasis dan juga eksim. Kita cek kulit kemerahan, gejalanya adalah 2. Kita lihat di aturan mana gejala-gejala yang punya angka 2. Aturan 2, aturan 6, ya. Aturan 2 dan 6 memiliki penyakit 1 dan juga 3. Apa itu 1 dan 3? Psoriasis dan juga eksim. Maka tampil psoriasis dan juga eksim seperti itu. Demikian struktur tabel yang saya buat untuk sistem pakar ini. Sistem pakar ini akan berkembang sesuai keperluan karena masih sangat banyak penyakit-penyakit kulit yang belum terdata di dalam sistem pakar ini. Ini hanya sebagian sampel dan untuk menerapkan sistem forward chaining seperti itu. Lalu yang terakhir kita akan coba menjalankan aplikasi kembali namun dengan rule yang sudah saya buat ya. Kita refresh. Kita buka posternya terlebih dahulu. Sebentar. Baik, ini adalah poster sederhana yang saya buat sesuai contoh yang dosen pengampu kelas mata kuliah share di grup. Jadi
ini ada nama saya, nama dari identitas saya, nama dan juga NPM, judul sistem pakar, lalu pengkodean yang diperoleh saat akuisisi pengetahuan. Sebelah kiri ada premis, kanan adalah subgoal. Premis berisi sebuah gejala-gejala, 4 gejala, gatal, kemarahan, ruang meluas, dan juga kulit berisik. Lalu ini penyakit-penyakitnya ataupun goal-goalnya yang tadi kita sudah paparkan di awal dan praktekkan. Namun yang saat ini kita perlu coba adalah rule-rule ini yang sudah saya buat. Seperti itu. R1 atau rule 1, if G1 atau jika gejala 1, maka penyakit 1, penyakit 2, dan penyakit 3. Maka kita akan coba. G1 itu adalah gatal-gatal di kulit. Kita coba. Ini gatal di kulit, maka hasilnya mengeluarkan 3 penyakit, kurap, psoriasis, dan juga eksem. Nah, ini sesuai dengan rule yang dibuat. P1, P2, P3. Apa itu P1? Ini psoriasis. P2 eksem dan juga P3 adalah kurap. Lanjut ke R2 ataupun rule 2, yaitu if gejala 2 dan P1, P2, dan P4. Bedanya tanpa P3, tanpa kurap. Apa itu G2? Ada kulit kemerahan. Kita coba. Ini kita checklist, kita kulit kemerahan. If kulit kemerahan, maka akan tampil penyakit P1, P2, yaitu psoriasis dan juga eksem. Psoriasis juga eksem. P1, P2, P4. Jangan sini tampil. Berarti ada keliru sedikit. Oke, untuk R2 tampil penyakit P1 dan juga P2, psoriasis dan juga eksem. Lalu rule selanjutnya adalah if G3 dan P2 dan P4. Apa itu G3? G3 adalah ruang luas. Nah, kita coba jalankan rule selanjutnya, itu R5. If G1, G2 atau yang akan dipilih adalah G1 dan G2 oleh user, maka akan muncul penyakit P1 hingga P3, psoriasis, eksem, dan juga kurap. Nah, kita klik, nah maka tampil psoriasis, eksem, dan juga kurap. Ya. Lalu ke rule selanjutnya, if G3 dan G4. G3, G4 ruam dan juga kulit bersisik. If G3 dan G4 dan P4, P3, P2, P4, P3, P2. Nah, maka tampil dermatitis sebagai P4, P3 ada kurap tampil, dan juga terakhir eksem P2 tampil. Maka ini adalah contoh dari implementasi dari rule yang sudah dibuat. Maka sistem sudah memberikan respon yang sesuai, maka demikian presentasi dari tugas akhir SBP sistem pakar diagnosa penyakit kulit sesuai forward chaining, ya. Tadi sudah saya share mengenai front end, back end, dan juga struktur table. Start aplikasi juga sudah kita lakukan, ya. Kesimpulan dan konklusi. Penerapan metode forward chaining yang sudah kita terapkan adalah kita mempersilahkan user ataupun pasien untuk menginput gejala terlebih dahulu sesuai fakta yang dia alami. Sebagaimana metode chaining yang
sudah semestinya melaksanakan hal tersebut. Fakta masuk, baru kemudian analisa dan lalu konklusi. Lalu kemudian penerapan front end dan back end. Tadi kita sudah menyaksikan integrasi antara file front end dan juga back end. Lalu penerapan bobot pada gejala, pada query MySQL kita sudah mengorder menghasilkan data, urutan data berdasarkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu yang terakhir, penerapan relasi antar tabel seperti yang tadi saya sampaikan. Tabel aturan adalah tabel inti yang menghubungkan antara tabel gejala dan juga penyakit. Maka dengan adanya 4 poin ini, eh, itu adalah aplikasi yang saya buat terkait tugas akhir sistem berbasis pengetahuan. Untuk itu, kita berada pada penutup slide. Terima kasih banyak saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf atas segala kekurangan dan juga ketidaksempurnaan. Eh, Mudah-mudahan dari presentasi yang tadi saya sampaikan dapat menghasilkan manfaat bagi eh, penonton, terutama untuk kebaikan nilai kuliah sistem berbasis pengetahuan saya. Demikian, saya Muhammad Lanang dari kelas S7J MPM 2021 4350 2734. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.